ini tempat kerjanya di pertambangan. No. Hai internet, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue masih di Darwin dan sebelum last week gue, yakni kerja di Gurun, kali ini gue mengundang orang yang salah satu berpengaruh lah dalam kehidupan awal karir menjadi pekerja keras di Australia. Gimana? Langsung aja ya gue undang. Hai internet. Coba kenalin ke rakyat internet siapa lo di sini? Saya Julia Stol, ya. Arin. Ya, Arin. jadi lu tuh senior gue ya kak? Ya, bukan itu senior udah sih. belum? Udah. Nah ini akhirnya sama kak Arin kerjanya. Dia sesepuh Batu Creek. 1 tahun kerja di sini, geng. Udah mau setahun. Kerja di sana itu di bagian hospitality-nya, sebagai all rounder. Jadi ngerjain semuanya gitu. Jadi kitchen hand, cleaner, housekeeping, buang-buang sampah, segala macam. Dan lo itu coba ceritain, lo tuh dulu awalnya di Australia pekerjaannya tuh di Sydney dulu ya? Di Sydney, abis itu gimana deh? Di Sydney 6 bulan, di hotel jadi housekeeping. Dan itu kan harus ke Darwin nyari 88 hari. Kemudian ke Darwin kerjanya di Hilton jadi housekeeping lagi. Setelah itu 6 bulan balik ke Indo, 3 bulan offshore. Terus balik lagi Hilton lagi tuh. Hilton lagi sempat cuma beberapa hari sambil masukin lamaran untuk kerja di mindset gitu. Terus akhirnya keterima deh. Tapi udah selesai baru banget ya. Nah aku langsung aja deh ya. Nah pas lagi, kalau gue kan di episode sebelumnya gue cerita kayak gue kaget banget tuh. Datang kaget ya Li ya? Kaget. Kalau kakak nih dan udah berapa lama kerja di Batu Creek nih? Hampir setahun. Setahun geng, di Gurun yang penuh drama itu. Tapi gue hari ini mau nanya-nanya pelajaran apa sih yang didapat dari Kak Arin, versi Kak Arin, karena gue nggak mau dong ceritanya cuma dari gue doang, subjektif banget gitu. Gue pengen ngajak orang yang kok bisa gitu kerja di setahun di tempat seperti itu. Nah, tempat seperti itu. Iya. Drama kan? Iya udah lah ya. Jadi coba cerita. Jadi sistemnya itu kalau di kita itu kerjanya Vivo ya. Coba Kak ceritain Vivo itu gimana? Sistem kerjanya kan Vivo karena itu adalah salah satu mindset di Outback. Jadi kita tuh kerjanya kayak 2 minggu on, 1 minggu off. 1 minggu offnya itu kita diterbangkan pakai pesawat dari mindset ke bandara di Darwin gitu. Jadi pakai pesawat kecil gitu kan? Pakai pesawat kecil, pesawat jet gitu ya. Oh iya, kita mau sekalian ngobrolin enaknya kalau kerja Vivo. Kita ngomongin enaknya dulu. Enaknya dulu, coba. Tahu dulu Vivo itu apaan? Coba Vivo dulu. Vivo itu artinya adalah flying in, flying out. Jadi kan flying in ke mindset, flying out lagi ke airport. Jadi detailnya 2 minggu full kerja, seminggu kita bisa liburan. Tapi tergantung, ada yang kayak 21, ada yang 31, ada yang 31. Oh, itu ada yang 32, ya? Iya depends. Tapi normally sih 21. Oh, gue pengen dengerin versi positifnya lo lah kerja selama setahun Vivo. Satu bisa kalau misalnya libur tuh ya, kan liburnya seminggu. Jadi bisa dipakai jalan-jalan, bisa dipakai pulang ke Indo, ketemu keluarga. Gitu. Dan itu seminggunya kita dibayar ya? Tetap dibayar, makanya jadinya kayak dapet ibarat itu liburan. Walaupun kerja 2 minggunya itu berat banget sih, cuma ya terbayar. Dan nanti kalau update di sosial media tuh orang kiranya lo tuh liburan mulu ya hidupnya. Iya, terus kayak naik pesawat terus Rin gitu. Naik pesawat mulu kesini sini gitu. Ya kan gratis pesawatnya, flying in flying out. Ya nggak bayar ya. Kesannya kayak orang kaya padahal mah enggak. Iya. Terus pas lagi liburan itu kan lu dapat seminggu tuh, pokoknya setiap setahun itu kan selalu lu udah muterin Australia dong ya? Nggak semuanya juga sih. Tapi udah lumayan kan? Iya. Berapa kota lah kira-kira? Melbourne, Adelaide, Sydney kan udah gitu dong. Ngomong nih, itu kan positifnya, ada lagi nggak positifnya dari lo selain itu? Positifnya jadi terbiasa kerja jam panjang.
Karena itu kan jamnya panjang banget, terus harus kerja 14 hari straight tanpa libur, tanpa ada break sama sekali. Jadi terbiasa sih. Jadi kalau misalnya kedepannya nanti mau kerja panjang kan ya udah gue udah pernah gitu. Kayak kecil gitu. Terus enaknya itu kan kita kan tinggal di situ, kerja di situ. Jadi kayak misalnya kerja mulai jam 7, kayak jam 6.50 ke sana kan masih nggak telat gitu. Ngerti gak sih? Iya, kayak ya, baru bangun. Baru bangun bisa langsung loncat, kerja. langsung kerja gitu. Kalau misalnya tempat lain kan harus naik tren dulu, naik bus dulu, naik mobil dulu, kayak jalan kaki dulu gitu. Kalau dari segi Terus enaknya juga nggak masak, karena kan disediain makanannya apa aja bisa makan. Tapi kalau gratis segala beneran gratis. Ada disediain gym juga kalau emang rajin olahraga ya. Gua nggak rasa. gratis. Gua rasa ada kolam renang tapi nggak pernah ada yang berenang. Gua rasa ada gym di sana, badan kita udah tepar, geng, kayak nggak. Iya udah ada gym gitu, kayak nggak mungkin. normal gym gitu dari pekerjaan ya nggak betul lagi. Itu udah itu aja. Enggak, terus bisa menghemat kuota internet Nah. karena dapat wifi gratis. Walaupun di sana nggak ada sinyal handphone, sinyal telepon, tapi kan nggak terlalu berguna juga sih. Ada telepon dari di kamar kan, masing-masing kamar punya telepon, bisa telepon keluar, bisa telepon juga. Tapi sinyal telepon nggak ada. Gratis kuota kan, kuota mahal kan di sini, lumayan mahal ya. Iya, kuota. benar-benar. Jadi itu gratis. Udah gitu masak itu gratis, rent gratis, jadi nggak bayar lain-lain. Jadi kayak gajinya itu bisa langsung di save. Ya beneran savingnya berarti kuat banget ya. Banyak ketemu orang baru kan, terus jadi kayak family gitu di sana. Coba kan jelasin kita dong, tinggalnya kan bareng-bareng tuh, kayak campnya juga nggak terlalu besar, jadi kita saling kenal. Karena aku housekeeping kan aku tahu misalnya kamar ini punya siapa, kamar ini punya siapa gitu. Jadi kayak lebih familiar gitu sih. Kayak saya ada ulang tahun kan dikasih kue ulang tahun tuh. Kadang-kadang halo gini, ini kue ulang tahun buat kamu gitu. Kayak ya kayak keluarga lah, kayak keluarga. Terus pas kemarin perpisahan sedih sih. Positifnya dulu. Terus kalau karena kita orang Indonesia kan ngomongnya bahasa Inggris terus di sana kan, ya karena ada lu jadi kita ngomongnya bahasa Indonesia gara-gara ada gue. Ya kalau nggak ada orang Indonesia yang ngomongnya bahasa Inggris, jadi melatih banget ya, betul. Kita jadi tahu dunia pertambangan. Selama ini kan kita nggak tahu tuh, kayak kalau gue misalnya sih udah makin ngeliat truk gede gitu kan cuma kayak digambar, kita bisa melihat langsung. Terus kayak bisa nyetir di dalam mindset itu kan beda. Itu kan serem soalnya. Oh iya, truk bener, itu dimana-mana. experience Harus banget ya. kayak jalannya tuh harus kesini, harus ngelapor pakai radio segala macam ya. Pokoknya lebih challenging dan ya lumayan lah. Itu benar-benar pengalaman yang nggak bisa dibeli didapatkan ya. Apalagi kita bukan anak pertambangan. Benar-benar. Pas ini juga aku pakai sunscreen. Nggak ngaruh. Ya mohon maaf aja, geng, matahari itu nggak bisa bohong. Iya. Ya itu jadi jadi kayak bagian dari mereka gitu sih ya, walaupun cuma lewat-lewat doang, tapi kan ya. Tapi kan ngerasain lumayan. Iya sih, di mindset itu gimana sih kehidupannya para miners yang keras banget kan. Kita kalau nih kalau orang Indonesia kan misalnya nih, gue ingat banget pas lagi SMA gitu, kayak bokap gue nyuruh kayak udah kamu pertambangan masuk perminyakan ITB aja ya biar kayak duitnya banyak. Oh my god, kalau aku tuh nggak bisa ya, cuma duitnya banyak doang. Mereka tuh keras banget hidupnya, kayak kerjanya tuh benar-benar 12 jam straight. Terus kayak bawa truk gitu ya, udah bawa truk bolak-balik dengan lingkungan yang gitu ya, yang gersang banget gitu. Panas, kalau panasnya bisa sampai per 8. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih positifnya, enaknya kerja di Vivo. Coba Kak, aku mau tahu, ceritain dong kalau negatifnya nih gimana. Jadi nggak ada kehidupan sosial. Ya sih. Iya, karena kan kerja di sana 2 minggu, kayak bener-bener ya udah bangun tidur kerja, bangun tidur kerja, lagi makan, kerja lagi, makan lagi, tidur, udah selesai segitu terus sampai selama 14 hari. Dan itu terasa emang waktu pendek banget, tapi ternyata kita menghabiskan waktu 14 hari. Ketika kita bosen banget, kita tuh beneran nggak ada hiburan kecuali internet. Jadi kalau misalnya kita di kota kan ya udah, lu kalau mau ke mall ya udah tinggal ke mall kalau bosen, atau ada pantai ya ke pantai. Iya. Nah karena ini di tengah gurun nggak ada apa-apa. Setelah itu apalagi ya, nggak ada. Terus udah gitu harus berhati-hati karena banyak
binatang liar. Coba ceritain lah sedikit. Jadi di sana itu kan ada banyak ular berbisa gitu, banyak banget. Banyak banget. Pokoknya dia suka datang kalau misalnya pas lagi panas banget kayak gitu tuh pada keluar. Ada apa kadal-kadal yang gede-gede gitu? Kadal-kadal gede, laba-labanya ada yang beracun Yang juga. beracun. Ih, pokoknya liar banget ya bisa dibilang. Terus kayak apa sih, kayak laron gitu yang banyak yang sampai ribuan kan waktu itu kamu lihat kan? Ya, kita bukan Iya, bersihin ngeri tuh. banget. Itu serem banget. Kita tuh beneran harus yang bersihin malam-malam. Kalau nyalain lampu dikit di kerudung. Kayaknya kan juga kalau misalnya pas kita cleaner di mindset itu kan banyak alat-alat berat kan. Jadi ya gitu. Nah, iya sih. Resikonya tinggi. Resikonya tinggi banget. Tinggi banget. Kita pernah nih Kak, kita cerita aja. Yang mau ditabrak truk gede juga kan bisa. Kita bisa digiles di situ. Jadi soalnya truk itu punya blind spot gitu. Kalau Coba truk gede ceritain itu, blind spot truk gimana? gede kan aku induction nih untuk nyetir ya. Jadi truk gede itu ada blind spot. Jadi ada beberapa spot yang nggak kelihatan sama truknya karena dia kan terlalu gede. Terus kan dia cuma posisinya kayak sebelah kiri ya. Iya kiri, bener kiri, mereka nyetirnya dari sebelah kiri. Jadi ada beberapa yang dia tuh nggak lihat kalau misalnya ada mobil pun dia tuh nggak lihat kalau ada mobil di situ gitu. Itu saking Jadi tingginya ya? namanya blind spot. Jadi ada beberapa meter tertentu dari jarak di truk gede itu kita tuh nggak kelihatan. Jadi kita juga harus tahu kan. Jadi kayak harus benar-benar nentuin jarak gini, ntar kelihatan nggak nih sama supir truknya. Kalau nggak dia gilas aja karena dia nggak ngeliat kita gitu. Iya sih, jadi nyawa itu kayak ibaratnya kayak murah banget gitu ya. Jadi ya resikonya berat banget. Karena itu si truknya itu juga bisa dibilang bisa setinggi apa 4 Tinggi lantai banget. gitu kan. Tinggi banget. Iya sih cerita si tukang truknya tuh kayak 4 Taruh aja fotonya di sini. Iya nanti ya. Iya. Nanti aku minta ya Ada fotonya videonya. aku sama truknya Videonya juga. kirim Iya, ke. oke. Gak enaknya itu kalau mendapatkan atasan yang beneran nggak enak. Perfeksionis ya? Perfeksionis ya bisa dibilang dan Nggak perfeksionis sih. Tapi dia emang Dia pengen nyari karakteristiknya. muka gitu. Nah, kita Ada nyari belajar muka ya. sama gitu. Atasan. Nah, intinya Tapi dapat. mengorbankan kita. Nah, Iya gitu. kan kita kan ibaratnya udah pekerja keras istilahnya, mendapatkan bos yang nggak enak banget. Jadi tenaga kita yang jadi korbannya gitu loh. Enggak hanya tenaga, pikiran, perasaan, bahkan tuh penuh drama, tau gak sih? Emang kan lu emang penuh drama. Penuh drama hidupnya, hidupnya, tambah lagi itu gitu kan. Terus dengan itu sih kalau dramanya kalau ketemu orang baru yang culture-nya beda itu ya. Waktu itu pernah dari orang Inggris yang paling Inggris itu nyebelin bener-bener. banget sih ya. kayak ya begitu gimana ya, mereka kan nggak kebiasa keras. Kita juga sebenarnya nggak biasa kerja loh. keras. Cuma Tapi mental kita udah mental biasa kita kayak tuh lebih orang dijajah orang kali ya. Iya, orang Asia sih. Orang Asia itu Iya, emang orang lebih Asia. lebih apa ya, orangnya legowo untuk disiksa Iya. sih. Enggak, karena kita emang ya hidupnya emang jujur aja kalau orang Inggris kan emang lebih makmur ya hidupnya. Iya, Jadi kita kalau kan emang hidup susah kan. kalau di Indonesia kan ngelihat orang tuh banyak juga di Iya. negeri sana kita Iya. banyak yang lebih susah, jadi kita nggak boleh Etos kerjanya berbeda lah. orang Indonesia. Nah, ketika berbeda etos itu disatukan coba dalam gimana? satu gini, apa namanya, satu teamwork. Wah. Itu susah banget karena mereka malas gitu. Sisi lain kita agak ya rajin lah, bisa dibilang orang Indonesia kan bisa dibilang rajin kan sama kita. Ya udah, jadi kita yang capek. ketika lu udah totalitas, Dia yang satu malah gini dulu ngerokok, pengen marah tapi kan kita posisinya Iya. kalau kita Bukan marah, bos. iya, sama-sama staff ya. Sama-sama Terus staff. kalau misalnya dia kesel sama kita, nanti kita selama seminggu tersiksa hidupnya. Jadi iya. nggak ada pilihan untuk langsung kerjain itu sampai beres. Iya kan. benar-benar. Yang jadi korban apa lagi? Ya capeknya kita ya. Capek. Jadi Sampai kayak aku tuh waktu itu pernah yang sama dia yang seminggu itu kan, kayak bener-bener pulang kerja tuh tidur udah kayak nggak, biasanya kan ngecek sosial media tuh kan, ini beneran kerja doang ya. kerja tidur udah kayak ngeliat notification beberapa, oh udah kayak yang perlu dibalas ya balas, kalau nggak ya udah nggak. Simpulan the whole story cerita di ini dari positifnya. Setiap kerjaan pasti aja ada positif sama negatifnya, jadi intinya tuh fokus aja sama tujuan. Kalau emang kita kayak punya tujuan gitu, ikutin tujuan kita, ya drama-drama itu dengan sendirinya kan pas manja gitu. Dan kita dididik lebih kuat lagi ya. Jadi lebih kuat gitu, jadi banyak pembelajaran, jadi kan tahu sih orang tuh kayak gini, jadi banyak pengalaman. Jadi cerita aja Positifnya ambil aja. positifnya aja, soalnya kalau misalnya nggak positif nanti stres sendiri. Bener. Jadi intinya guys, kalau mau apa ya, ya di Australia itu kan kalau orang mah ngelihatnya beberapa dari
orang mungkin kayak wah di luar negeri kalau misalnya update gitu kan, kita kalau update foto-foto yang enaknya tuh ya kita karena emang mau menunjukkan enaknya doang. Pas lagi dibalik itu semua kan kita nggak ngepost dong, kayak kita kerja ya korek-korek sampah, korek-korek sampah, dramanya gimana. Jadi ya ibaratnya kalau lu mendapatkan kesenangannya enak ya lu harus padan Kerja keras. kerja kerasnya. Walaupun kata orang kayak ya work smart aja ya, tapi kan kita juga nggak ada pilihan karena kita memilih untuk di Australia, kita harus bekerja lebih gitu kan. Bagi internet nih yang mau nanya-nanya tentang kehidupan gue di Australia, dramanya gimana, pembelajaran yang bisa gue ambil, atau di Australia anaknya gimana sih Kak, atau apapun itu, atau di gurun gimana, komen aja di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman di Indonesia tuh, bukan di Indonesia, pokoknya teman-teman kalian lah dimanapun berada video ini, biar kayak oh ternyata kerja di gurun itu kayak gini, kayak di pertambangan di Australia itu kayak gini gitu. Jadi share aja ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel gue untuk support channel ini. Oke? Gitu aja. Bye internet. Ayo ulangi lagi 1, 2, 3. Bye internet.